Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan pembelajaran ini walaupun secara daring. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya sendiri Nur Ainun, teman saya yaitu Nur Falasari, Andi Raudatul Fahira, Andi Wahyuni Irmazana, dan Ramadhani Ahmad. Soal yang akan dibahas oleh kelompok 1 yaitu fungsi f yang periodik dengan periode 6 ditentukan oleh fx sama dengan 1 ditambah x dalam selang x besar dari 0 kecil dari 3, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 5 dalam selang x besar dari minus 3 kecil dari 0. Tentukan grafik dan deret Fourier fx-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Falasari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 1 dalam mencari koefisien A0. Nah, dalam mencari koefisien A0, kita menggunakan rumus seper L integral batas minus L sampai L fx dx. Nah, dalam soal fx sama dengan 1 ditambah x dalam selang x lebih besar dari 0 kecil 3, dan untuk fx yang kedua x pangkat 2 dikurang 5 dalam selang x lebih kecil dari minus 3 lebih besar dari 0. Nah, di sini fx pada selang minus 3,0 dan 0,3. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu nilai dari L-nya. L di sini kita gunakan rumus 1/2 P. P di sini itu periode dalam soal nomor 1 yaitu 6. Jadi 1/2/6 itu sama dengan 3. Nah, langsung saja kita masuk pada pencarian koefisien A0. Nah, di sini A0 sama dengan kita masukkan nilai dari L tersebut yaitu 3/3 integral batas minus 3 sampai 0 dalam kurung kita masukkan fungsi dari selang minus 3 sampai 0 yaitu x pangkat 2 dikurang 5 dx ditambah integral dengan batas 0 sampai 3. Kita masukkan fungsinya yaitu 1 ditambah x. Nah, selanjutnya di sini kita integralkan 1/3 dalam kurung 1/3 x pangkat 3. 1/3 x pangkat 3 di sini itu integral dari x pangkat 2 dikurang 5x integral dari 5 dengan batas minus 3 sampai 0. Selanjutnya tambah dalam kurung x itu integral dari 1 dan tambah 1/2 x pangkat 2 dengan batas 0 sampai 3. Selanjutnya di sini kita tuliskan 1/3 dalam kurung 1/3 kita masukkan batas atas dikurang batas bawah. Nah, batas atasnya di sini itu 0. Tidak perlu kita tuliskan karena tetap akan menghasilkan nilai dari 0. Kita langsung tuliskan saja minus 3-nya yaitu 1/3 dikali minus 3 berpangkat 3 dikurang 5 dikali minus 3 ditambah, nah sama dengan hal sebelumnya kita masukkan batas atas dikurang batas bawah yaitu 3 ditambah 1/2 kali 3 berpangkat 2 dikurang 0. Nah, 1/3 dalam kurung 1/3 dikali minus 27 ditambah minus 15 ditambah 3 ditambah 1/2 kali 9. Nah, di sini kita operasikan
kita keluarkan sepertiga dikali minus 27 yaitu 6. Sepertiga dikali minus 27 dikurang, di sini kurang ketemu minus itu plus, jadinya sepertiga dikurang 27 ditambah 15 itu 6 ditambah 3 seperdua bagi 9 4,5. Nah selanjutnya di sini 6 sepertiga dikali 6 itu sama dengan 2, 3 ditambah 4,5 itu 7,5. Selanjutnya nilai A0 itu 9,5. Untuk bentuk pecahannya yaitu 19,2. Maka hasil dari nilai koefisien A0 itu 19/2. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya yang berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang AN ya. Di sini kita menggunakan rumus AN untuk fungsi genap ya. Fungsi genap yaitu I per L integral L menuju minus L fx cos n px per L dx. Jadi kita masukkan di sini nilainya 0 menuju min 3 dan 0 menuju dan 3 menuju 0. Kita masukkan sepertiga, kita masukkan di sini 0 menuju min 3, kita masukkan nilainya sepertiga x pangkat 2 kurang 5 sin nx 2x cos nx kurang 2 per n sin nx 0 menuju min 3. Begitu pula dengan 3 menuju 0. Jadi setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Kita masukkan min 3 karena 0 itu tetap hasilnya akan menjadi 0. Kita masukkan nilai min 3 dan nilai 3. Lalu kita coret sin, sin. Jadi yang tersisa adalah cos. Jadi kita jumlah di sini sepertiga 6 cos nx tambah sepertiga 3 cos nx sama dengan min 6 cos nx per 3 tambah 3 cos nx per 3 sama dengan minus 3 cos nx per 3 sama dengan min cos nx. Jadi itu penjelasan AN dari saya. Terima kasih. Setelah kita menentukan A0, AN, selanjutnya yaitu BN. Di sini kita akan mengambil BN-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu akan kita cari deret Fourier-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan penyelesaian dari teman saya, yaitu deret Fourier-nya. Jadi deret Fourier-nya adalah fx sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma n mendekati 1 an cos P nx per L. Jadi 1/2 dikali A0 ditambah sigma tak terhingga n mendekati 1 an cos P nx per P. Jadi kita substitusi nilai A0 dan AN-nya. Jadi 1/2 dikali 19/2 ditambah sigma hingga n mendekati 1 sama dengan minus 3 cos nx per 3 dikali cos nx. Jadi hasilnya 19/4 dikurang 3
cos nx per 3 dikali cos nx. Jadi hasilnya 10/3 cos nx ditambah 3 per np cos nx ditambah 3 2 np. Titik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan komentar mengenai pembelajaran mata kuliah masalah syarat batas. Jadi pada mata kuliah masalah syarat batas ini penjelasan dari dosen itu mudah dipahami. Kemudian kita juga bisa mengakses penjelasannya melalui channel YouTube-nya Bapak. Kemudian apabila ada mahasiswa yang terlambat pada saat mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom, itu kita bisa akses di channel YouTube-nya karena sudah di-upload. Jadi mahasiswa yang terlambat ataupun ketinggalan materi itu bisa mengakses ulang. Namun hanya saja terkadang yang kurang mendukungnya itu hanya faktor jaringan. Jadi pembelajaran biasa kadang terputus dan kadang juga itu yang menjadi kendala bagi mahasiswa karena kurangnya jaringan, apalagi yang memang di daerahnya itu sinyalnya kurang bagus. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Falasari. Nah, di sini testimoni perkuliahan mata kuliah masalah syarat batas yang akan saya sampaikan, yaitu menurut saya perkuliahan selama ini menurut saya kurang efektif karena hanya menggunakan media sepada yang beberapa mahasiswa masih kebingungan dalam menggunakan sepada tersebut. Dan juga pembelajaran hanya menggunakan video pembelajaran yang dikirim oleh dosen yang menurut saya kurang efektif juga karena beberapa mahasiswa itu sudah pasti ada yang tidak menonton videonya sampai selesai dengan durasi yang cukup lama. Nah, saran saya dalam perkuliahan mata kuliah ini yaitu mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan metode presentasi. Metode presentasinya itu metode presentasi kelompok yang dilakukan melalui Zoom ataupun Google Meet. Sekian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.